Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video materi kelompok kami dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Berdasarkan judul artikel kami membahas tentang keadilan konsumen atas klausula pilihan forum asing dalam Term of Service platform digital. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya, Syaharani Novianti, dan teman saya, Naila Nur Salsabila. Baik, kita akan masuk ke materi. Materi pertama sampai materi keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Naila Nur Salsabila. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Perkembangan transaksi digital lintas batas menjadikan Term of Service atau TOS sebagai dasar utama hubungan hukum antara platform digital dan konsumen. TOS disusun dalam bentuk kontrak baku sepihak, sehingga konsumen tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan isi perjanjiannya. Dalam praktiknya, TOS kerap memuat klausula choice of law dan choice of forum asing yang mengikat konsumen sejak persetujuan elektronik diberikan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait ketidakseimbangan dan keadilan posisi hukum, serta potensi pelemahan akses keadilan bagi konsumen Indonesia. Selanjutnya ada choice of law dan choice of forum dalam kontrak digital. Choice of law berfungsi menentukan hukum substansif yang mengatur hubungan kontraktual para pihak, sedangkan choice of forum merupakan lembaga atau yurisdiksi yang berwenang menyelesaikan sengketa. Dalam transaksi digital lintas negara, klausula ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha global. Secara normatif, klausula tersebut berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Namun, penerapannya dalam kontrak baku konsumen perlu diuji dari aspek kepatutan, keseimbangan, dan perlindungan pihak yang lemah. Lalu, penerapan klausula dalam Term of Service platform digital. Klausula choice of law dan choice of forum umumnya ditempatkan dalam bagian akhir TOS dan disetujui melalui mekanisme clip wrap atau browse wrap agreement. Konsumen secara faktual hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak layanan secara keseluruhan. Banyak platform global menunjukkan pengadilan asing atau arbitrase internasional sebagai forum eksklusif yang secara praktis sulit diakses oleh konsumen di Indonesia. Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing juga memerlukan prosedur tambahan yang kompleks dan berbiaya tinggi. Implikasi terhadap akses keadilan konsumen. Penunjukan forum asing menimbulkan hambatan struktural seperti biaya penyelesaian sengketa yang tinggi, jarak geografis, perbedaan bahasa, serta kompleksitas hukum asing. Hambatan tersebut secara nyata memperkecil peluang konsumen untuk menuntut haknya, meskipun secara formal hak tersebut diakui. Dalam konteks ini, klausula forum asing tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan yurisdiksi, tetapi juga sebagai instrumen pengalihan beban dan risiko dari pelaku usaha kepada konsumen. Akibatnya, akses keadilan konsumen menjadi tidak efektif dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Selanjutnya, perspektif hukum perlindungan konsumen Indonesia. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen Indonesia ini, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan hak konsumen atas penyelesaian sengketa yang patut, adil, efektif, dan terjangkau, serta menegaskan asas keadilan dan keseimbangan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha, agar konsumen tidak ditempatkan dalam posisi yang secara struktural merugikan. Klausula forum asing yang bersifat eksklusif dan tidak dapat dinegosiasikan berpotensi menggerus substansi perlindungan konsumen, meskipun sah secara formal. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh fungsi sosial kontrak dan perlindungan pihak yang lemah. Selanjutnya, kesesuaian klausula dengan prinsip keadilan. Kesesuaian klausula choice of forum asing dengan prinsip keadilan harus dinilai secara substantif, bukan semata-mata formal. Klausula choice of forum asing hanya dapat dianggap selaras dengan prinsip keadilan apabila disertai yang pertama,
transparansi dan pemberitahuan yang memadai, pilihan forum yang proporsional atau mekanisme penyelesaian sengketa domestik yang efektif. Yang kedua, klausula yang memaksa konsumen untuk tunduk pada forum asing tanpa alternatif yang realistis tidak mencerminkan keseimbangan kontraktual. Yang terakhir, dalam hubungan B2C, keadilan tidak cukup diatur dari kesepakatan formal, tetapi juga dari kemampuan nyata konsumen mengakses haknya. Jadi, kesimpulan dari artikel ini yaitu klausula choice of law dan choice of firm asing dalam Terms of Service platform digital umumnya diletakkan dalam kontrak baku yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah. Penunjukan forum asing menimbulkan hambatan serius terhadap akses keadilan, sehingga secara faktual mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia. Perspektif hukum perlindungan konsumen, klausula forum asing yang bersifat eksklusif dan tidak proporsional tidak selaras dengan asas keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa domestik agar kebebasan berkontrak dalam transaksi digital tetap berjalan sejalan dengan jaminan akses keadilan bagi konsumen.